lama kata dalam menjadi ada panggilan Allah dalam hidupku ya Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku ya Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, Yesus sampai generasiku diselamatkan. Generasi kami ya Tuhan, generasi kami ya Allah. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini kami diselamatkan ya Tuhan. Oh ya, terima kasih Tuhan buat pagi yang dahsyat Tuhan, yang Tuhan berikan pada hari ini ya Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama
Oh ya Allah, bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Ada pesan-Mu yang dahsyat ya Tuhan buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Oh ya Allah, biarlah setiap kami yang mendengar, kami mau sama-sama bergerak, berjuang bersama Tuhan, sampai generasi kami diselamatkan ke kemuliaan namanya Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan, baik kami Tuhan. Oh ya Allah, buat hamba-Mu Tuhan, buat Ageng juga yang akan berbicara pada hari ini Tuhan. Pakai setiap kami, berkati lidah bibir setiap kami Tuhan, agar yang kami sampaikan Tuhan, buat belajar Tuhan, buat sama-sama berjuang Tuhan, buat setiap kami, buat yang mendengar juga Tuhan, kayak mau sama-sama menangkap apa yang ada di isi hatinya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kayak mau terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berhaleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Buat semua kita yang masih hadir setia dalam tuntunan sepekan di Muda Pagi ini, kita ada pada hari yang ke-6, hari Sabtu ini, hari Sabat ya. Kita terima berkat Sabat. Hari ini saya bersama dengan Anggi sebagai Kabid Youth dan memimpin di Youth ya. Nah, hari ini kita akan membahas, tentu tema besar kita adalah Cool sebagai sarana Tuhan untuk pemuridan. Tetapi hari ini fokus Cool untuk anak-anak muda. Nah, ada 3 kelompok nih yang kita akan bahas, yaitu anak-anak gereja anak ya, ukuran dari 0 sampai 12 tahun, lalu anak GC 12 sampai 17, lalu anak-anak youth 17 sampai 25. Nah, tapi sebelum itu saya ingin ingatkan dulu bahwa hari ini kita dalam tuntunan sepekan, tapi nanti minggu depan kita tanggal 26 kita sudah masuk lagi dalam Rumah Doa Pagi yang seperti luar biasanya kita membaca firman, beribadah bersama dari jam 4.50 sampai dengan selesai. Dan kita percaya, saya tidak lupa mengingatkan bahwa besok hari Minggu kita ibadah ya, di setiap ibadah kita di jam-jam yang sudah tersedia. Nah, saya percaya ini akan jadi berkat. Oke, kita mulai hari ini tentang fokus Cool untuk anak-anak muda. Apa sih obsesi anak muda? Khususnya gini, kita bagi 3. Anak-anak gereja anak, ukuran anak-anak Skominggu gitu ya, anak-anak GC dan anak-anak youth. Kalau untuk anak-anak Skominggu dilihat selama survei berlama-lama melayani di gereja anak, apa yang paling menarik bagi mereka untuk kumpul? Mungkin karena mereka sekarang udah mengerti hobinya kali ya Pak. Jadi banyak anak-anak sekolah minggu yang udah mulai besar tuh, mereka udah mulai condong, Kak kayaknya seru deh kalau kita kumpul tuh. Kita kemarin main futsal yuk Kak, buat yang cowok-cowok gitu ya. Buat cowok-cowok, aku juga mau kumpul Kak, kita pada bisa berenang nih gitu. Terus mulai yang, kan kita bagi 3 kelas juga ya Pak Gem. Jadi ada berbagai anak-anak juga, ada yang masih kecil-kecil, mereka lagi senang-senangnya mungkin dengan kreativitas gitu ya. Mewarnai, kadang mereka menggunting, melipat dan segala macam. Jadi sekolah minggu pun sekarang kita ada kreativitas setiap minggunya yang beda-beda. Jadi mereka terus belajar gitu. Terus juga buat yang mungkin yang udah mulai di champion gitu, yang menengah ke atas, udah mau masuk ke warrior, mereka juga belajar banyak hal. Mungkin karena mereka masih banyak pengen tahu, sering tanya jawab dengan kakak-kakaknya. Jadi makin digali juga untuk mereka berpikir gitu. Dan kadang diskusi-diskusi yang singkat, yang santai, membuat mereka bisa saling sharing satu sama lain gitu Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang nggak kepikir kok. Dia mau nanya. Iya, betul. Anak seumur ini nanya yang udah jauh lebih maju gitu ya. Nah, itu buat anak-anak. Nah, khususnya gereja anak, kita pengen tahu juga bagaimana tentang tema Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 menjadi ayat bacaan kita ya. Di sana mereka dikatakan mereka yang tetap menjadi percaya itu tetap bersatu. Mereka yang sudah percaya itu tetap bersatu. Artinya anak-anak itu senang bersama-sama. Mereka tuh rata-rata, kecuali ya sudah terkontaminasi gadget ya, makanya kita kalau bisa menang ya, nggak boleh kalah, harus menang dari gadget, sehingga anak-anak tetap fokusnya apa? Komunitas. Nah, Cool ini kan kalau dibilang jadi satu ibadah, bukan juga. Salah satu tema ibadah kan berkomunitas, tapi Cool adalah komunitas yang melahirkan sebuah karakter baru. Ya gitu ya. Kalau ibadah itu kan memang satu pertemuan di mana kadang satu bicara yang lain dengar aja. Tapi di Cool harusnya tadi ada dialog, ada pertanyaan, tanya jawab. Nah, bagi gereja anak model Cool-nya kayak apa? Coba. Gereja anak sendiri, kita tuh kan suka diskusi ya sama kakak-kakak juga, membahas gimana ya ini untuk Cool di gereja anak, dan kita
coba membuat kombinasi lah, tidak hanya kadang kan banyak yang bilang kalau cool itu kayak ibadah mini gitu, tapi jangan sampai itu, apalagi untuk anak-anak yang mereka merasa minggu kan ibadah gitu. Nah di hari-hari yang lain gitu, di hari Sabtu keberapa kita kadang suka berkumpul sama anak-anak, coba saling ngobrol, terus kita suka ada games-games singkat gitu, kadang-kadang mulai dengan games dulu, jadi mereka langsung oke kak, ayo kak kita main games, terkadang memecahkan teka-teki atau menyusun sesuatu, dengan membangun sesuatu kegiatan dengan tujuan gitu ya, pastinya itu membangun motorik anak-anak juga gitu, dan itu juga baik juga gitu, karena nggak cuman sekedar mereka mendengar, kadang di hari Minggu ini juga bisa sambil bergerak, sambil mengerti firman Tuhannya tuh dengan cara yang lebih fun gitu. Lebih fun, oke. Jadi banyak aktivitasnya begitu. Dan jumlah mereka berapa biasanya sekali kumpul Cool Kids? Kalau Cool Kids sendiri bisa di 15 ke atas. Wow, banyak atau kadang banget. kita bagi-bagi, karena habis itu dibagi lagi ke per kelas lagi. Ya. Jadi kalau Cool Kids ini sama dengan cool yang lain yang saya katakan bahwa cool reguler itu memang bisa jumlahnya seperti tadi 15, 20 ya. Tetapi itu belum jadi kehidupan kalau satu sama lain nggak berinteraksi setiap hari. Jadi ada komunitas atau cool salingnya. Jadi di antara mereka tuh ada 3-4 orang yang mungkin kalau sekarang bilang bestie lah, ya kan, teman dekatnya. Nah dia jadi satu cool 3-4 orang, saling ngerti, saling topang, saling support 3-4 orang. Tapi bukan kubu ya, bukan berkubu ya, tapi saling support. Mereka dilatih untuk peduli. Kalau satu peduli 15 mungkin agak susah ya. Tapi satu peduli 4 kan bisa. Makanya mungkin di depan hari ini kita percaya Cool Kid harus dibuka satu namanya cool salingnya. Dari yang 15, dari yang 20 orang dibagi lagi ada 5-4 orang yang mereka sehati sama-sama. Bisa saling percaya, trustnya harus dibangun. Cowok-cowok, cewek-cewek, perempuan-perempuan, laki-laki sendiri. Jadi sehingga mereka bisa punya kebiasaan untuk peduli, caring. Lalu kedua, kepedulian untuk counseling. Artinya nggak cepat menghakimi gitu ya. Kalau ada masalah nggak, kamu sih nggak gitu. Nah, yang ketiga mentoring. Mereka bisa temenin temennya. Kalau temennya nggak bisa pelajaran ini, sama-sama belajar gitu. Itu kan isinya cool yang benar adalah membangun, menasihati dan menghibur. Nah 3 hal ini penting dengan pola caring, counseling dan mentoring. Di gereja anak tuh bisa. Yang penting memang nggak cepet makan cabai lah, dia pelan-pelan begitu. Ada pengalaman di cool gimana anak-anak bisa berinteraksi dan saling peduli? Dan kalau kita kan selalu di Cool Kids aja Pak Gem, itu kita nggak sama sekali, mereka kalau bisa mungkin gitu untuk mereka tidak megang gadget gitu. Dan itu tuh kita membuat mereka bisa saling ngobrol sama temennya. Mungkin kalau di rumah mainnya game lagi dan nggak ada orang ngajak ngobrol, itu mereka bisa saling ngobrol. Gadgetnya ditinggalin dulu? Ditaruh dulu di depan biasanya. Taruh depan, taruh dulu, atau yuk sekarang kita mau main game, boleh taruh di tas gitu. Jadi mereka diusahakan untuk no gadget dulu nih, kita berkumpul sama teman-teman, jadi bisa saling komunikasi. Nah dengan kayak gitu membangun mereka juga bisa saling akrab gitu. Kayak kemarin ada sempat anak warrior tuh, kak si ini sakit, jadi mereka udah mulai peduli gitu sama teman-temannya. Dan itu mungkin dengan yang nanti ke depan ini akan ada komunitas saling, bisa mereka lebih berkelompok lagi, lebih ini teman aku ada yang sakit kak, yuk kita jenguk atau segala macam. Itu mungkin akan lebih mendekatkan anak-anak lagi gitu Pak. Jadi cool salingnya ini akan jadikan dia terlatih, peduli. Jadi kadang-kadang inilah yang harus dibangun ya. Tetap cool yang regulernya jalan, tapi di dalam cool reguler mereka ada cool saling mereka, di antara mereka 3-4 orang, agar mereka saling ingat, yuk datang cool yuk. Malah justru dengan adanya cool saling, mereka nggak ada yang ketinggalan, karena satu saling narik, satu saling dorong, satu saling ingetin gitu. Oke, itu di model gereja anak bisa caranya, karena masih ada pemimpin ya, masih ada pembina anak. Nah tapi kalau di GC gimana? Kalau di GC kan udah ada ya masih kayaknya masih nginduk-nginduk kayak anak-anak ya, tapi udah mulai bisa mandiri. Kalau GC gimana? Gitu ya. Kalau GC sendiri umur 12 sampai 17 ya. Udah mulai dari SMP, SMA yang udah mulai mencari-cari jati diri gitu kali ya Pak Gem ya. Ya SMP lah, kurang SMP gitu ya. Udah mulai kayak apa ya, yang sebenarnya kadang kita mulai lebih arahkan kalau anak-anak GC itu ke arah talentanya apa gitu. JC udah mulai ke talenta. Karena kan mereka ada yang mulai dibaptis, kadang ada yang nanya, anak-anak nanya, kak kalau dibaptis itu biar apa sih, kadang-kadang gitu-gitu ya, kita bahas di cool gitu. Kenapa sih dibaptis, kenapa ini, jadi mereka juga bisa saling nanya, karena udah mulai 12 tahun ke atas, udah mulai nanya-nanya tentang firman Tuhan juga,
kok Alkitab bicara begini, ini apa gitu. Kritis dia. Udah mulai mungkin cara berpikirnya pasti beda gitu sama anak-anak yang pertanyaannya kadang out of the box gitu. Kalau ada anak-anak yang kayak kok bisa ke arah sana gitu. Tapi kalau JC lebih ke arah kali ya. Dan juga mungkin lebih ke talentanya apa, kita mulai gali ke anak-anaknya. Karena kan ini dari sekolah minggu biasanya hobinya apa. Nah naik ke JC mereka lebih berpikir lagi, kita ajakin sama-sama talentanya apa, buat sama-sama melayani sama-sama. Karena kan saat mereka melayani, sekarang kan ada beberapa yang melayani satu bidang gitu ya. Ada yang di media kah, ada di singer atau segala macam. Mereka lebih akrab lagi nih sama teman-teman yang satu bidang kadang gitu. Jadi yang kayak kak si ini kak lagi nggak datang atau gimana, itu mereka lebih bisa saling pedulinya karena mereka satu bidang, kadang seperti itu juga. Kalau sekali kumpul berapa orang? Nah kalau JC sendiri di angka yang mirip-mirip ya, 13-an. Waduh, ya lumayan ya. 10, ada di atas itu gitu. Justru harus ada namanya komunitas salingnya itu. Di antara cowok sama cowok, cewek sama ceweknya berapa orang, 2-3 orang. Dibiasain karena kalau dua maksimal 3 ada dibuat. Kenapa? 2-3 ini nanti mereka suruh cari orang lagi. Ajak teman yang lain. Minimal mulai dari doakan. Doakan teman yang baru yuk. Nanti Tuhan temuin pasti. Temuin teman baru. Biasanya gitu. Kalau pool banyak, satu hilang nggak kerasa. Tapi kalau pool bertiga, kan cuma bertiga nih. Wah, cuma bertiga nih kita nih. Berdua kita kayak aneh gitu. Kita bertiga nih harus kuat. Yang kedua, tambahin orang gimana? Ya kita doa supaya Tuhan kasih orang. Tapi di pool saling ini lebih kepada membangun karakter, kepedulian tadi. Caring, counseling, mentoring tadi. Apalagi udah JC apa lebih ke karakter mereka gitu ya. Ya makanya teman-teman di JC jangan pernah puas udah bisa beribadah, jangan pernah puas kalau udah ikut cool yang reguler, tapi harus sampai menemukan cool saling kita atau cool sepakat kita, di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul bertemu kita, setiap cool ketemu dia, setiap cool reguler ketemu dia. Gimana? Saling doain, nanti saatnya saling doain, mereka juga akan saling punya rasa, saling membutuhkan, saling mensupport gitu ya. Itu kalau di JC. Kalau JC, kalau youth gimana? Lebih dewasa lagi nih anak SMA ya. Udah 17 kuliah, sama kuliah ya. Kuliah sama kerja ya Pak. Sebagian bekerja, mereka sudah bekerja 17 sampai 25 tahun ya. Nah, itulah lain lagi tuh. Biasanya bahasanya lebih ke aplikasi, misalnya bisnis apa dia sekarang nih? Iya, lebih ke sana. Mau kuliah jurusan apa ya, atau bisnis apa, bahkan kadang sih ke bisnis ya, atau pekerjaan ya. Karena mereka udah mulai jenjang masuk ke dunia pekerjaan. Bahkan nggak sedikit mereka juga mempersiapkan calon teman hidup juga nanti. Di dalam pertemuan youth juga ada namanya hubungan interaksi antara laki dan perempuan. Nah itu perlu ada semacam pembelajaran atau pendampingan gitu. Nah ini bukan berarti kita bilang berhubungan, bersahabat salah. Justru kita arahkan persahabatan yang sehat. Nah, di mana di komunitas salingnya juga harus ada. Nah, gitu sih kira-kira. Nah, makanya seperti cool yang lain, maka cool yang ada, baik gereja anak, hanya modelnya yang beda. Mungkin kalau cool youth apa? Bagaimana modelnya? Apakah nggak kayak anak-anak mungkin nggak ada pasti. Karena kan mereka juga kalau gerak-gerak kayak gimana banget juga pastinya nggak ada jaim ya, mulai jaim kalau di youth tuh ya. Tapi mereka mungkin lebih yang kayak Pak Gem bilang, mereka udah mulai berpikir ke arah kerjanya apa ya nanti ya. Terus hubungannya ini gimana cara melakukan firman Tuhan selama lagi bekerja juga kadang gitu ya. Yang kuliah juga sering banget cerita tentang pengalaman dia selama kuliah, jadi saling berbagi di pengalaman hidupnya nih, apa sih yang Tuhan lakukan tuh dahsyatnya gimana. Kadang lebih kesaksiannya. Nah ada satu kesaksian pendeta nih, dia buat bukan cool saling sih, dia nggak buat cool saling ya. Tapi di pertemuan mereka itu, maka ada 3-4 orang kumpul dalam satu kelompok kecil, lalu dibuat semacam project. Projectnya apa? Dibuat project nih. Yang projectnya bagus, gembalanya sponsorin. Tujuannya apa? Mereka bisa saling kolaborasi, saling support, saling dukung. Ya sama mirip juga ya, tapi ini modelnya beda. Ini model kayak project. Jadi 3 orang, 4 orang bikin proyek kecil. Way out-nya mereka dapat satu pembelajaran ilmu manajemennya, lalu ya kalau dapat duit ya puji Tuhan. Kalaupun enggak, ini jadi berkat buat apa? Misalnya uang ini atau pendapatan dari proyek ini apa? Nah itu ada satu hamba Tuhan,
melakukan satu treatment seperti itu. Dan coolnya, khususnya masuk kalau saya menyebut cool ya, komunitasnya itu anak-anak muda jadi antusias. Bertiga berempat dia bikin, ada yang bikin UMKM, ada yang apa. Tapi fokusnya kalau saya ambil hikmahnya gini, itu jadi alat aja. Tapi intinya di dalamnya harus ada kepedulian satu sama lain. Saling topang, melatih diri lagi tadi untuk kolaborasi, beradaptasi dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, di dalam model cool youth khususnya ini, cool saling di youth, bisa saja mereka ini adalah orang yang satu usaha, satu bisnis yang mirip, satu grup yang ya ibarat kata mereka udah mulai berlatih, belajar sama-sama untuk satu tujuan. Misalnya tujuannya bisnis, tujuannya apa misalnya, atau dia adalah klub hobi, ya bisa juga sih, klub hobi juga bisa. Tapi jangan sampai kebablasan. Bahwa yang penting adalah saling membangun, menasihati, menghibur, dan bertumbuh bersama. Gitu. Jadi kalau di cool youth seperti itu. Tapi nggak tahu kalau di sini mau dikasih kayak apa, ayo idenya dikeluarin. Mungkinkah ingin mengembangkannya dari sisi edukasinya? Oh, satu kampus. Kan bisa aja ya penjangkauannya lewat kampus ke kampus-kampus, teman-teman kampus. Atau kita punya klub cool saling kita ada di kampus. Bisa punya cool. Satu orang bisa nggak punya 2 cool saling? Bisa punya. Di kampus dia punya cool salingnya. Kalau saya mengenal sebutnya brother keeper, orang-orang yang dekat sama kita. Ya 2-3 orang, nggak banyak yang memahami kita banget ya, nggak apa-apa. Tapi kita menghidupi itu. Ya, pertanyaannya sekarang sudah ada berapa orang yang paling dekat dengan kamu di seharianmu? Ada berapa orang? Oh nggak ada Pak, semuanya dekat, 20 orang, 30 orang. Enggak. Semua dekat ya? Enggak bisa gitu, pasti ada yang dekat. Yang paling dekat gitu. Paling dekat. Kayak bestie lah tadi kayak Pak Gem. Nah itu kira-kira, ada tambahan nggak? Ya sih setuju sih Pak Gem, apalagi kan untuk mengumpulkan anak-anak muda di usia udah mulai kerja, udah mulai kuliah, mungkin banyak banget kesibukan mereka yang kayak di luar gereja gitu. Misalnya contoh di kampus, di kantor. Mungkin dengan adanya kelompok saling yang ada di kampus, di kantor, itu juga bisa saling menguatkan satu sama lain juga gitu. Jadi nggak cuma jadi berkat selama ada di gereja, tapi di luar gereja pun tetap jadi berkat dengan saling menguatkan, terus juga menasehati, menghibur, terus saling menopang satu sama lain gitu sih Pak. Oke, jadi berarti kalau gitu kita lengkap nih. 6 hari ini kita udah bahas semua nih. Nah, sekarang tinggal di anak-anak muda generasi berikutnya. Target kita adalah cool ini akan dipraktekin ya. Cool saling namanya. Di dalam cool reguler kita, di dalam teman ibadah kita, selalu cool saling ini dipraktekin. Maksudnya setelah pulang ibadah jangan langsung pulang. Ayo ketemu dulu sebentar dengan cool saling kita. Sudah ketemu cool reguler nggak apa-apa, karena orang 20 orang. Tapi ketemu cool saling bisa dong. 3-4 orang hari itu sebelum pulang. Besok nih misalnya contoh besok ibadah nih. Habis ibadah JC misalnya. Jangan langsung pulang. Ayo kita ketemu cool saling kita. Ngobrol, ayo gimana bos? Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Yuk doain yuk. Aku doain kamu dan saya gantian. Gitu aja. Sementara kayaknya nggak terlalu dampak langsung, tapi pelan atau cepat. Nanti mereka akan berasa ada hubungan satu sama lain itu. Nah itulah yang saya katakan bahwa di sini di dunia ini kita harus menanamkan satu namanya hubungan keluarga. Lewat apa ya? Keluarga inti kita cool saling itu dulu. Selain keluarga rohani kita secara keseluruhan, tapi cool saling kita itu juga adalah keluarga rohani yang paling mengerti kita. Gitu kan? Nah rasanya itu ya. Kita cukup ya paling nggak gambarannya ini kan bukan berarti ini sempurna sudah kita dapetin, tapi sempurnanya kalau dipraktekin. Ya, jangan cuma didengerin aja. Iya, dari Senin sampai Sabtu, dari mulai cool orang yang belum percaya Tuhan dengan orang yang belum kenal Tuhan, belum Kristen ya nggak apa-apa. Bikin cool orang pemula, cool pria, cool wanita dan seterusnya sampai cool sekarang. Semuanya ini bersifat tutorial, tetapi dapat dipraktekin. Jadi sekarang nggak ada lain cara. Selamat bergabung. Selamat menentukan, selamat bersama-sama tinggal dalam komunitas cool saling kita. Amin ya. Jadi selepas ini saya doa berkat, doa untuk sahabat hari ini. Tapi biarlah setiap cool akan ditolong Tuhan. Dari mulai cool anak ya, YC Youth, dewasa muda pria dan wanita, lansia bahkan
bahkan orang-orang yang berpemula baru percaya Tuhan, dan sampai orang yang belum kenal Tuhan Yesus sekalipun, semua kita akan bisa jangkau lewat kul saling kita. Baik, kalau gitu kita akan berdoa ya. Kita doa. Bapak, terima kasih banyak di Sabat ini kami bersyukur menyempurnakan seluruh rangkaian materi kul kami untuk semua kategorial. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk mempraktekkannya, Bapak. Tolong kami semua di tangan terangkat hati terbuka, aku berdoa pengurapan Tuhan turun bagi semua kami yang hadir dan mengikuti dimanapun kami berada. Dan sebentar kami berpisah, kami berdoa buat besok ibadah raya Minggu. Tuhan berkatilah waktu Tuhan, semua kami hadir di ibadah, dan kami membangun kul saling kami agar kami saling bertumbuh, berbuah-buah. Terima kasih banyak. Aku serahkan dalam tangan-Mu, dan sekarang gereja Tuhan dimanapun kita berada, respon segala berkat di Sabat Raya ini. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Terimalah dengan bersuka cita segala berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua ketemu berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, besok hari Minggu ibadah, dan Senin kita masuk dalam rumah doa pagi yang seperti luar biasanya. Akhirnya saya Anton mengucapkan bersama Anggi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.